Kompasi Media, reach the world. Hai, Shalom, selamat hari Sabat. Saya ucapkan buat Anda semua yang bersama menonton siaran Pamasi Media Sabat ini. Kita bersiaran di Sabat keempat, jualan pertama untuk tahun 2023. Bagi pihak penerbitan siaran Pamasi Media, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang sudi bersama dengan siaran ini, yaitu Pamasi Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, saya mengucapkan salam sahabat Tuhan yang mulia. Doa saya agar semua kita tetap sehat dan bersemangat meneruskan kehidupan setia bersama Yesus sentiasa. Baik, seperti biasa, mari kita menikmati 3 buah lagu pujian terlebih dahulu agar hati kita tetap dekat untuk memuji Tuhan sentiasa. Lagu pertama bakal disampaikan oleh Saudara Max Malino yang berasal dari Gereja SDA La Buaya Tuaran. Saudara Max, saya mempersilakan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dan Kau agung dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Dan Kau
Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Saat kita mendengar setiap perkataan lagu tadi, kita pasti turut memuji Tuhan dan dengan penuh kerinduan. Terima kasih Saudara Max Malino. Sekarang, kita teruskan pujian kepada Tuhan melalui lagu pujian yang ketiga yang akan disampaikan oleh Sontiki Production. Dipersilakan.
Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, hari dijadikannya dan yang disucikannya. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Janganlah cari dunia dengan kesukaannya, lebih besar kesenangan dalam kerajaan Tuhan. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Bila tibalah sabat yang mendatangkan berkat, patut kita bersedia nyanyi dan minta doa. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Mintalah rahmat Tuhan, kuasa dan kemenangan. Mintalah kekuatan untuk sucikan sabat. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Amin dan amin. Lagu dari Sontiki Production yang sudah kita nikmati dan turut mengangkat iman rohani kita sebentar tadi. Hari Sabat yang indah yang dimana kita menguduskannya sebagai Sabat perjanjian dengan Tuhan. Saudara-saudari dalam Yesus, menyusul lagu ketiga sebentar lagi yang akan disampaikan oleh Onel Dusin dari Gereja SDA Puhus Tamparuli. Dipersilakan Onel. He is there when the first uncertain breath of life is taken. He is with us when our mortal souls awaken, so unaware. He is there, close beside us at each moment we are given. Get to light our way and lead us home to heaven. He is there, He is there with love beyond our understanding, watching o'er us with a Father tender care. With all His might and mercy never ending, He is there, He is there.
there when we've lost our way and wander in our blindness. Help and failing where no other help can find us in our despair. He is there when the broken hearts reach out to Him for healing. That to lift us up and let our spirit singing. He is there, He is there with love beyond of our standing, watching over us with a Father tender care, with all His might and mercy never ending. He is there, He is there. He is there, all the comfort in His promised of salvation. How we praise His name in songs of adoration and grateful praise. He is there, there to share in all their joy and still their weeping. Ever constant, ever faithful, never ceasing. He is there, He is there with love beyond of our standing, watching over us with a Father tender care, with all His might and mercy never ending. He is there, He is there, He is there, He is Terima kasih kepada 3 penyampai lagu sebentar tadi, yaitu Max Malino, Sontiki Production, dan Online Dusim. Pada awal siaran Pamasi Media pada Sabat ini. Seterusnya, lagu pujian yang kita akan nikmati sebentar lagi sebelum mendengar berita mision yang akan disampaikan oleh Three Angel. Sejurus selepas itu, saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Dipersilakan 3 adik-beradik yaitu Three Angel dengan lagu pujian. This is
Amin dengan lagu daripada Three Angels sebentar tadi yang memberi penghiburan dan menguatkan iman kita. Saat ini mari kita bersatu dalam doa dan saya akan memimpin kita dalam doa. Ya Bapa di syurga, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami sehingga kami dapat menguduskan hari Sabat-Mu yang indah ini ya Bapa. Ya Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini agar dapat menguruskan hari-Mu yang kudus ini. Sebentar nanti kami akan mendengar cerita mision yang akan disampaikan oleh umat-Mu. Biarlah kami dapat mendengarnya dengan teliti dan mempelajari dan memberikan cerita itu sebagai inspirasi kepada kehidupan kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saat ini kita sediakan hati dan perhatian kita untuk mendengar berita mision pada Sabat ini. Terima kasih kepada Jen karena bersedia melayani kita dalam penyampaian berita mision. Dipersilakan. Selamat hari Sabat. Tajuk mision kita pada kali ini ialah doa dengan iman, yaitu kisah tentang Elia. Elia mempunyai masalah besar. Dia telah lulus dari sekolah menengah di Tanzania. Dia telah diterima masuk ke University Arusha yang dimiliki oleh Gereja Seventh-day Adventist, tetapi dia tidak mempunyai uang yang cukup untuk yuran sekolah. University Arusha bukanlah pilihan pertama Elia. Dia telah meletakkan University Arusha di tempat ketiga dalam senarai 5 university di mana dia ingin melanjutkan pelajarannya. Tetapi kemudian dia telah menghubungi temannya Joseph, rakan sekelas dari sekolah menengah untuk bertanya di mana dia bercadang untuk melanjutkan pelajarannya. Mari kita pergi ke University Arusha, kata Joseph. Alangkah baiknya untuk bersama-sama. Elia berfikir bahawa adalah baik untuk bersama-sama dengan Joseph. Mereka berdua memohon ke University Arusha. Mereka berdua diterima untuk jurusan ijazah sarjana muda dalam pendidikan. Elia dan Joseph mengucapkan tahniah kepada diri mereka sendiri dan berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi kedua-duanya kekurangan uang untuk menampung yuran sekolah mereka di universiti tersebut. Mereka memohon bantuan kewangan negeri. Seminggu sebelum pemergiannya, Elia menghadiri doa seminggu di Gereja Seventh-day Adventist Yombo. Pastor meminta orang ramai untuk menulis permintaan doa mereka atas kepingan kertas. Elia terkejut sendiri. Dia mendapati dirinya tidak menulis permintaan doa, tetapi kesyukuran. Terima kasih Tuhan kerana membenarkan saya mendaftar di University Arusha dan membantu saya menerima bantuan kewangan untuk menampung yuran sekolah saya di University Arusha, tulisnya. Dia tidak menerima sebarang bantuan kewangan, tetapi dia menulis seperti dia percaya bahawa Tuhan akan memakbulkannya. Pada hari Jumaat, Elia dan Joseph pergi ke stesen bas untuk menempat tiket bagi perjalanan sejauh 375 batu atau 600 km dari ibu kota Tanzania ke University di bandar USA River. Selepas membayar tiket bas, Joseph bertanya-tanya tentang masa depan mereka. Kita sudah menempat tiket ke Arusha, tetapi seperti yang Anda sudah tahu, kita adalah orang asing di sana, katanya. Bagaimana kita hendak bertahan tanpa bantuan keuangan? Kata Joseph. Adakah kamu percaya kepada Tuhan? Elia bertanya. Ya, tetapi, kata Joseph. Elia bertanya kepadanya lagi. Bukankah Tuhan yang kamu percayai sama seperti yang saya percayai juga? Katanya. Ya, kata Joseph. Oleh kerana Tuhan membenarkan kita menempat tiket bas, Dia akan membantu kita bertahan, kata Elia. Lewat pada hari itu, Elia dan Joseph menerima berita bahawa bantuan keuangan mereka telah diluluskan. Joseph menghubungi Elia untuk menyatakan keheranan.
Kepercayaan yang Anda tunjukkan sangat mengagumkan, katanya. Pada hari Sabat, Elia pergi ke gereja dan mengungsikan berita baik itu. Baginya, itu adalah satu keajaiban sebenar. Pastor mendoakan dia. Para anggota gereja juga mendoakan agar Tuhan memberkati dia sepanjang dia bersekolah di Universiti Arusha. Hari ini, Elia sedang menamatkan pengajiannya di universiti tersebut. Dia telah berkawan dengan ramai pelajar yang berpindah ke universiti tersebut selepas diberhentikan dari universiti mereka kerana memelihara hari Sabat. Dia sedar bahawa dia tidak akan dapat memelihara hari Sabat jika dia pergi ke universiti lain. Saya memulakan perjalanan universiti saya dengan harapan yang tinggi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Saya tidak menyesali keputusan saya, katanya. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu universiti di Arusha berkembang dengan pembinaan Dewan Serbaguna yang baharu. Pada masa ini, universiti kami di Arusha kekurangan bangunan, kata Elia. Persembahan Sabat ke-13 Anda akan membantu menyiapkan bangunan dengan banyak bilik darjah dan pejabat yang akan membantu ramai pelajar memperoleh pendidikan yang menyeluruh. Tuhan memberkati Anda semasa Anda merancang untuk memberikan persembahan Sabat ke-13 kamu pada kuartal ini. Amin. Amin, puji Tuhan dengan berita mision yang sudah kita nikmati bersama yang bertajuk Doa dengan Iman. Kesaksian daripada cerita kehidupan Elia yang nyata Tuhan telah menjawab doa Elia sehingga dia boleh meneruskan pengajiannya di universiti. Luar biasa saat Tuhan juga menjawab doa yang kita panjatkan dengan iman. Saat ini, kita akan mendengar sebuah lagu pujian sebelum kita mendengar khotbah pada Sabat ini. Lagu pujian ini akan disampaikan oleh Elder Doni. Saya mempersilakan. kasih
seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dakapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dakapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dakapan kasih-Mu. Amin. Dengan lagu pujian sebentar tadi, darah Yesus sudah menebus dosa dan kita harus bebas dari beban dosa. Terima kasih Elder Doni. Saat ini sekali lagi saya undang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di syurga, terima kasih atas berkat-Mu dan kami panjatkan kesyukuran kepada-Mu ya Bapa, karena kami dapat menyucikan sabat-Mu yang indah ini ya Bapa. Sebentar nanti kami akan mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh umat-Mu. Jamalah kami dengan curahan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengar pelajaran dengan fokus sebentar nanti. Semuanya diserahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tibalah masanya kita mendengar khotbah di saluran rohani Pamasi Media pada Sabat ini. Pembicara kita adalah Pastor Ben Brian Robi yang merupakan pendeta di daerah kependetaan Gaya Ratau. Saya pasti ada message rohani buat kita semua dalam pelajaran ini. Saya menjemput Pastor Ben dengan khotbah pada Sabat ini. Dipersilakan Pastor. Shalom, selamat Sabat kepada kita semua yang menonton siaran Pamasi Media pada Sabat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberi tajuk sebagai usaha membawa berkat. Namun sebelum kita teruskan kepada firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar dalam kerajaan syurga, terima kasih karena Engkau sudah bersama dengan kami selama 6 hari yang lalu, sehingga kami dapat merasakan Sabat yang indah pada hari ini. Untuk sama-sama kami mengongsikan berkat melalui firman Tuhan di dalam siaran Pamasi Media ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau berkati telinga dan pikiran kami, agar kami dapat mempelajari serta mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus Kristus. Pada saat kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan menginginkan kita, Tuhan mau kita menjadi umat Tuhan yang selalu berusaha. Kitab Amsal selalu menegur kita. Dia memberikan kita ibarat membandingkan manusia yang malas itu dengan sebuah serangga ataupun serangga yang dipanggil sebagai semut. Kita melihat kalau semut
kita paling benci. Kalau ada di dalam rumah kita, kalau boleh kita mau spray ataupun kasih racun itu semut. Sebab terlampau rajin mau kasih pergi makan makanan ataupun kita tidak suka. Jadi kita selalu racunkan. Tetapi ada sifat yang kita boleh belajar daripada semut itu sendiri, yaitu sifat rajin. Oleh sebab itu di dalam Amsal mengatakan, hai pemalas, lihatlah kepada semut itu. Kita mau mengantuk berapa lama lagi? Mau malas-malas berapa lama lagi? Nah, Tuhan menginginkan umatnya yang berusaha dan rajin. Tuhan mau kita menjadi rajin. Nah, kenapa Tuhan mau kita ada usaha? Dalam hidup kita contohnya sebagai seorang pelajar. Pada saat saya masih di bangku sekolah, ada satu kata-kata yang menjadi ingatan dari saya sekolah rendah dan sekolah menengah, yaitu selalu ditulis di dinding sekolah. Apakah itu? Usaha tangga kejayaan. Dan memang benar, pepatah itu mengatakan bahwa usaha adalah jalan ataupun tangga yang kita boleh naik sampai kepada sebuah kejayaan. Nah, bagaimana pula dalam kehidupan kerohanian kita? Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, mau kita jadi rajin. Ada usaha, ya, ada usaha yang perlu kita lakukan. Dalam kehidupan kita sering kali menjadi umat Tuhan yang pemalas dalam kerohanian. Kenapa saya katakan pemalas dalam kerohanian? Sering kali dalam hidup kita berdoa, kita minta berkat sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau diberkati seperti ini. Tuhan, tolonglah jadi ini dalam hidup saya. Tuhan, saya mau berkat yang berlimpah dalam hidup saya. Tetapi kita lupa bahwa berkat itu tidak datang jatuh daripada langit. Tetapi Tuhan mau kita berusaha. Di dalam firman Tuhan sendiri mengatakan, ketuklah, carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Kalau kita mau ketuk, ya harus ada usaha. Kalau kita mau cari, itu juga ada usaha. Nah, Tuhan mau kita menjadi umat Tuhan yang bukan pemalas. Dari segi kehidupan kita di dunia ini, juga dalam hal kerohanian. Sejak bila Tuhan mau kita jadi rajin? Jawabannya adalah sejak pertama Tuhan menciptakan manusia. Siapa manusia yang pertama? Adam. Adam sendiri mau supaya dia bekerja. Pada saat dia adalah manusia pertama yang diciptakan, Tuhan memerintahkan dia untuk bekerja. Nah, sekarang kita mau belajar apa kerja Adam pada saat dia tinggal di Taman Eden. Ya, mari kita buka di dalam firman Tuhan. Kita balik kepada buku Kejadian. Kita pergi kepada Kejadian 2. Pada saat itu Tuhan sudah mencipta. Ya, mari kita ulang kaji balik. Manusia ini dicipta daripada debu tanah. Dan Tuhan memberikan hembusan nafas, lalu hiduplah bentuk tanah itu menjadi manusia. Dan pada saat manusia ini dicipta, yang pertama adalah Adam. Apa Tuhan punya matlamat ataupun perintah kepada manusia pertama ini? Mari kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan katakan apa? Ya, Tuhan mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden. Perhatikan ini, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, maksudnya di sini pada saat Adam diciptakan, hidup saja si Adam ini diberi nafas kehidupan, Tuhan suruh dia supaya bekerja. Apa kerja Adam? Mengusaha dan memelihara. Nah, saya yakin dan pasti Taman Eden itu tidak akan indah, tidak akan cantik kelihatannya kalau si Adam ini tidak usahakan. Ya. Nah, pada saat si Adam disuruh oleh Tuhan, apakah dia menolak? Sudah tentu tidak. Dia lakukan, dia usaha, dan dia memelihara teman itu. Ya. Sehinggalah Tuhan melihat ada yang kurang dalam hidup Adam ini. Kita pergi ke ayat 18. Dikatakan di sini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, sekarang kita lihat. Tuhan tadi di awal daripada pelajaran pelajaran khotbah kita pada hari ini, dia mau kita ada kerja. Dia mau kita ada usaha. Si Adam, dia memelihara dan mengusahakan Taman Eden itu. Nah, sekarang dalam hidup Adam ada yang kurang.
Apa yang kurang dalam hidup Adam? Yaitu tulang rusuknya. Waktu itu belum kurang tulang rusuknya, tapi dia kurang penolong ataupun tiada pasangan dia. Tiada pasangan Adam pada waktu itu. Jadi Tuhan melihat kekurangan itu dan Tuhan tunaikan. Diambilnya, dia kasih tidurlah Adam, diambilnya tulang rusuk dia, lalu diciptakannya seorang wanita yang bernama Hawa. Maksud Hawa itu sendiri berarti diambil daripada laki-laki. So, apa yang kita dapat belajar melalui Adam ini? Ya, seringkali dalam hidup kita minta, kita rasa ada saja yang kurang. Ya kan? Kalau kurang kita minta sama Tuhan. Kalau tidak cukup kita minta sama Tuhan. Minta saja tidak ada usaha, itu sama saja kosong. Begitu juga dalam kehidupan iman kita. Kita beriman Tuhan itu penuh dengan berkat, itu pasti. Tetapi kalau tidak ada usaha, iman tanpa perbuatan adalah kosong ataupun sia-sia. So, jangan kita perlu risau apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Tidak perlu kita bimbang apa yang kurang dalam hidup kita. Sebelum kita katakan sama Tuhan, saya kurang itu, kurang ini, Tuhan sudah tahu itu. Kita balik kepada cerita Adam. Adakah si Adam bilang sama Tuhan, Tuhan, tidak pula sawo saya Tuhan. Tuhan, tidak pula saya punya semandak. Tidak ada Adam katakan seperti itu. Tapi Tuhan melihat keperluan Adam itu dan dia sediakan. So, dalam kehidupan kita, sebelum kita minta sama Tuhan, Tuhan sudah tahu kita perlu itu. Tuhan sudah ada rencana dalam hidup kita dan pasti Dia akan berikan. Tetapi apa yang Tuhan mau lihat dalam diri kita adalah penurutan akan firman Tuhan. Adam menurut perintah Tuhan, dia diberikan apa yang kurang dalam hidup dia. Sekarang seringkali kita minta, tapi kita tidak ikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lebih banyak kita minta daripada menuruti. Menurut kurang, minta banyak. Jadi tidak ada keseimbangan di situ. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, penurutan membawa kepada berkat. Sememangnya kita sebagai umat Kristen itu, kita tidak hanya berfokus kepada berkat itu sendiri, tetapi fokus kita sebagai umat Kristen adalah menjadi pengikut Yesus yang setia. Pada saat kita mengikut Yesus dengan setia, maka berkat yang berlimpah akan datang kepada kita. Pada saat kita setia kepada Tuhan kita, maka Tuhan akan memberikan kita berkat yang berlimpah. Pada saat kita menuruti perintah Tuhan, berkat akan datang kepada kita. Contohnya, ya, pada saat Lot dan keluarganya menuruti perintah Tuhan untuk keluar daripada Sodom dan Gomora, mereka selamat daripada binasa. Kecuali apa? Istrinya mungkin, saya kurang, macam mana itu harta saya terbakar di sana. Padahal sudah Tuhan sediakan. Pada saat istrinya menoleh ke belakang, lagu kanak-kanak mengatakan, jadi tiang garam. So, Tuhan tidak mau kita berfokus hanya kepada keperluan kita, tetapi Tuhan mau lebih kita berfokus kepada keperluan kerohanian kita, yaitu firman Tuhan. So, pada Sabat ini kita akan berbakti di gereja ataupun secara online. Dimanapun kita berada, kita akan berbakti. Inilah keperluan utama kita. Pada saat kita sudah belajar, kita harus menurut. Dan pastinya penurutan itu akan datang kepada satu berkat yang begitu besar sekali. Dan pastinya berkat itu membawa keselamatan kepada kita. Dan keselamatan itu akan membawa kehidupan kekal kepada kita semua. Inilah firman Tuhan yang dapat saya berikan pada Sabat ini. Biarlah kita dapat menjadi umat Tuhan yang terus berusaha untuk menuruti 100% perintah Tuhan. Supaya kita sentiasa diberkati. Dan apabila kita terus setia menjaga iman kita sampai kepada garis akhir hidup kita, kita dibangkitkan dan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dengan khotbah Pastor Ben sebentar tadi, kita dikuatkan oleh firman Tuhan sebentar tadi. Sudah pasti jadi kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetap setia dan tetap semangat menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagi mengakhiri siaran Pamasi Media pada Sabat ini, saya mempersilakan Pastor Olan dan adiknya yaitu Ozan dengan lagu pujian terakhir. Selepas itu, Pastor Ben akan melayangkan doa.
Dipersilakan lagu penutup dari Pastor Olan dan Ozan. Kau sorong konangku tadau di pogulu toin sanan ngawi di nawon soinu toin sanan ngawi di noi gitang di longonmu mantat ngai keposyon sumambayang aku kumakin orohingan ponuo ginawaku langadon di borosmu simbaro aku noda Tuhan kada aku toliku dai alip yang son samu aku iano kasari sondihonku kampio kuno lisiho kuno sumingko tudoku makiyanu udukayo kuralan di otulit ralan rumikuti dwalainu sumambayang aku kumakin orohingan ponuo ginawaku langadon di borosmu simbaro aku noda Tuhan kada aku toliku dai alip yang son samu aku iano kasari sondihonku iano kasari sondihonku. Sahabat, Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengingatkan kami melalui firman Tuhan sebentar tadi, mengajak kami untuk terus setia kepada Engkau. Bukan hanya berfokus kepada berkat, tetapi usaha kami untuk menuruti perintah Tuhan. Dan kami belajar pada saat kami menuruti perintah Tuhan, maka berkat yang besar akan datang kepada kami. Dan yang lebih penting dalam hidup kami adalah menjadi umat Tuhan yang setia. Pada saat kami setia, berkat yang besar akan datang kepada kami semua. Tuhan, terima kasih untuk sahabat ini. Kami sangat diberkati. Biarlah Tuhan menjaga kami sepanjang sahabat ini, supaya kami diberikan berkat yang berlimpah, rehat daripada segala pekerjaan duniawi kami, sehingga kami dapat dikuatkan untuk meneruskan kehidupan kami di dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini. Terima kasih Tuhan akan memberkati semua penonton yang menonton video Pamasi Media ini. Biarlah saluran Pamasi Media ini mampu menjadi berkat, saluran berkat kepada semua orang. Terima kasih Tuhan karena mendengar dan menjawab doa kami dengan pasti. Karena kami mau serahkan dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai kita jumpa lagi sahabat depan. Sahabat yang kelima, mohon subscribe channel Pamasi Media dan kongsikan berkat ini kepada orang lain. Terima kasih buat semua yang melayani siaran rohani ini pada sahabat ini. Saya akhiri pertemuan kita dengan sedikit sedutan kenangan program perancangan gereja SDA Puhus di Pusat Istirahat Adventist Kundasang pada Ahad yang lalu. Jumpa lagi, Pamasi Media menjangkau dunia.
Shalom dan bye!